Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unpamers, mahasiswa-mahasiswiku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Samsul Muarif, dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kekuasaan dan politik dalam organisasi. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan membahas tujuan dari pembahasan materi ini. Pembahasan materi ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis kekuasaan dalam organisasi dan mampu menganalisis politik dalam organisasi. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dan sebaliknya menolak pengaruh yang tidak diinginkan. Manusia yang dikenal sebagai Homo hominis socius memiliki kebutuhan dan keinginan untuk berkumpul serta berinteraksi dengan sesamanya. Dalam tataran formal, aktivitas berkumpul dan berinteraksi ini dapat disebut dengan berorganisasi. Gilbert W. Fairholm mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka. Ada banyak hal yang menjadi dasar terbentuknya faktor kekuasaan, seperti kekuatan, kekayaan, umur, gender, serta jabatan atau posisi. Para pakar mengemukakan 5 sumber kekuasaan dalam organisasi, yaitu yang pertama, legitimate power. Legitimate power merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Yang kedua, reward power. Reward power adalah kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Yang ketiga adalah coercive power, adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Yang keempat, expert power. Expert power adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Dan yang terakhir adalah referred power, yaitu adalah kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin, juga pengikutnya yang digunakan dalam hubungan interpersonalnya. Karakter kekuasaan menurut Fairholm adalah yang pertama, kekuasaan bersifat sengaja. Yang kedua, kekuasaan adalah alat instrumen. Ia adalah alat guna mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Yang keempat, kekuasaan melibatkan kebergantungan. Terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan, ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Yang kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang ketujuh, kekuasaan bersifat situasional. Taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Yang kedelapan, kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Hingga saat ini, kita telah menjelajahi konsep kekuasaan dalam organisasi. Tibalah kini saatnya kita mengeksplorasi aspek politik di dalam organisasi. Politik dalam organisasi adalah sesuatu yang sulit dihindarkan, tak kala organisasi terdiri atas 2 orang atau lebih. Terdapat banyak kepentingan di dalam organisasi. Langkahnya sumber daya dan tarik-menarik gagasan, seluruhnya membuat politik dalam organisasi menjadi konsekuensi logis aktivitas di dalam organisasi. Bagi Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik. Politik di dalam organisasi atau organisasional politik dengan memfokuskan perhatian pada 3 konsep, yaitu interest, konflik, dan kekuasaan. Interest adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai, kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang lainnya. Politik tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh. Ketiganya adalah konsep berbeda dan berdiri sendiri.
Power atau kekuasaan mengekspresikan kapasitas individu untuk secara sengaja menimbulkan dampak pada orang lain. Pengaruh adalah kemampuan membuat orang menuruti kehendak pemberi pengaruh. Politik mendasarkan diri pada kekuasaan, dan kekuasaan ini tidak terdistribusi secara merata di dalam organisasi. Politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan di mana individu atau kelompok terlibat sedemikian rupa guna memperoleh dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingannya sendiri. Richard L. Duff mengidentifikasi 3 wilayah di mana politik organisasi terangsang untuk muncul. Wilayah-wilayah tersebut adalah yang pertama, perubahan struktural, yang kedua, suksesi manajemen, dan yang ketiga adalah alokasi sumber daya. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila video ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.